Judulnya apa? Oh, Sangkuriang. Ini mah udah familiar berarti ya ceritanya ya. Oke, kita kenalan dulu. Namanya siapa, sebagai apa? Iya, ya udah sebagai apa? Saya sebagai narator 2. Oke, saya sebagai narator yang pertama. Saya sebagai yang sumbi. Pak Ade, oh udah ada. Oh ya udah, bentar ya. Saya sebagai Sangkuriang. Saya sebagai Haji. Umang sebagai Umang. Oke, sebagai Umar. Yuk, Pak Ade udah selamat menyaksikan. Oke, bentar. Bakso Mama Elis. Oke, ya sudah. Ready play? Oke, yuk. Selamat menyaksikan. Apa? Boleh? Taruh deh. Sambil menunggu, kayaknya Pak Ade udah di atas. Jadi beberapa yang udah selesai boleh langsung ke atas ya. Ah? Yo, yang udah selesai boleh ke atas. Yuk, langsung ganti baju ke atas. Pak Ade soalnya udah ada. Pak Ade udah ada. Ya udah, yang penting cowok-cowoknya ke atas dulu, ke Pak Ade dulu. Yo, siap? Enggak, ada, udah. Yuk. Dikisahkan pada beribu-ribu tahun yang lalu, tanah Parayangan dipimpin oleh seorang raja dan seorang ratu yang hanya mempunyai seorang putri. Putri itu bernama Dayang Sumbi. Dia sangat cantik dan cerdas. Sayangnya, dia sangat manja. Pada suatu hari, saat sedang menenun di beranda istana, Dayang Sumbi merasa lemas dan mengusir. Dia menjatuhkan pita benangnya ke lantai berkali-kali. Jatuh lagi. Aku malas untuk mengambilnya. Siapapun yang mengambilnya, jika dia laki-laki akan kujadikan suami, jika dia perempuan akan kujadikan saudara. Setelah kata-kata sumpah itu diucapkan, datang seekor anjing sakti yang bernama Tumang. Ini benar tidak menangnya dan putri. Kenapa harus saya keranjing mengambil pintaran menantu? Mau tak mau aku harus melaksanakan sumpahku dan menikahi anjing ini. Kemudian Dayang Sumbi dan Tumang menikah dan hidup berbahagia hingga mereka dikaruniai seorang anak yang berupa anak manusia tapi memiliki kekuatan sakti seperti ayahnya. Anak ini diberi nama Sangkuriang. Dalam masa pertumbuhannya, Sangkuriang selalu ditemani bermain oleh seekor anjing yang bernama Tumang, yang dia ketahui hanya sebagai anjing yang setia, bukan sebagai ayahnya. Sangkuriang tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan dan gagah perkasa. Pada suatu hari, Dayang Sumbi memanggil putranya Sangkuriang. Sangkuriang, Ada apa bunda? ibu akan mengadakan pesta. Bisa kau menurut saya dengan bersama semua? Baik bunda. Tibalah Sangkuriang di sebuah hutan. Kemana lagi aku bisa mendapatkan seekor rusa? Dari pagi sampai siang sudah jelajahi hutan ini, tapi tak dapati seekor rusa pun. Aku lelah sekali. Tapi aku tak ingin mengecewakan bunda. Maafkan aku Tumang. Dengan Baik ini kutunjukkan padamu. Dengan sangat terpaksa, dia mengambil sebatang panah dan mengarahkannya pada Tumang. Dan tak lama kemudian, si Tumang pun sekarat kemudian mati.
Setelah menerima daging buruan sang kuryang, Dayang Sumbi melanjutkan acara pestanya. Sesaat setelah pesta usai, Dayang Sumbi teringat pada si Tumang. Di mana si Tumang ya? Dari kemana aku tidak melihat dia? Bukan terakhir kali bersama sang kuryang. Sang kuryang? Sang kuryang? Ada apa Bunda memanggilku? Di mana si Tumang nak? Bukan terakhir kali bersamamu. Terus sekarang kemana dia? Tumang sudah mati Bunda. Mati? Terus siapa yang membunuhnya? Kemarin waktu berburu di hutan sudah menjelajahi seluruh hutan dari pagi sampai siang, tapi tak mendapati seekor rusa pun. Aku tak ingin mengecewakan Bunda. Lalu ku pada Tumang dan kuberikan dagingnya pada Bunda. Dasar kau membunuh! Bukan main marahnya Dayang Sumbi begitu mendengar cerita itu. Tanpa sengaja, ia memukul kepala sang kuryang dengan sendok nasi yang dipegangnya. Sang kuryang pun terus Aduh, kenapa Bunda memukulku sedemikian marahnya Bunda padaku? Sang kuryang kecewa pada Bunda. Demi menebus kesalahanku, aku akan pergi mengembara. Sang kuryang! Sang kuryang! Maafkan Bunda nak! Bunda sangat menyesal sudah melukaimu dan mengatakan kau sebagai pembunuh. Ibu sangat sayang padamu nak. Kembali nak! Tapi sayang, semua sudah terlanjur. Sang kuryang tetap berlalu pergi meninggalkan ibunya. Dayang Sumbi pun berdoa kepada Dewata agar bisa dipertemukan kembali dengan putranya. Doanya didengar para dewata penghuni kayangan. Dayang Sumbi diberi kemudahan dan digantikan abadi, bahkan lebih cantik dari sebelumnya. Bertahun-tahun kemudian, sang kuryang yang telah melalang buana ke seluruh penjuru bumi memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Sesampainya di sana, sang kuryang terkejut karena semuanya sudah berubah. Dia tambah terkejut saat di jalan bertemu seorang wanita cantik yang tak lain tak bukan adalah Dayang Sumbi. Namun mereka tak saling mengenalinya. Siapa gadis cantik itu ya? Aku sungguh-sungguh terpesona dibuatnya. Aku ingin sekali mengenalinya. Aduh, aku ingin mengenalnya dan ingin melamarnya menjadi istriku. Siapa yang Bunda dapat di dalam itu? Aku terpesona dibuatnya. Aku mau jadi istrinya jika ia melamarku. Hai, kau cantik sekali. Aku sangat terpesona dibuatmu. Aku ingin sekali melamarmu. Maukah kau jadi istriku? Iya ya, aku bersedia jadi istrimu. Kangen sekali. pada suatu hari, sang kuryang minta pamit untuk berburu. Ia minta tolong Dayang Sumbi untuk merapikan ikat kepalanya. Adegan romantis nih. Dinda, aku ingin pergi berburu. Tolong rapikan ikat kepalaku ya. Iya ada. Di kepala calon suamiku ada bekas luka. Bekas darah persis seperti luka anak dulu yang telah melanda. Di kepalamu ada bekas luka bekas apa? Iya betul Dinda. Luka di kepalaku ini karena dulu pernah dipukul ibuku. Ibuku sangat marah padaku waktu itu. Setelah kejadian itu, kemudian aku pergi meninggalkan ibuku sendiri. Jadi dia adalah putraku dan belum lama ini di hadapanku. Aku hampir saja menikahi putraku sendiri.
Dayang Sumbi menjadi bingung. Duh, gimana ya? Aku harus cari cara untuk mengagalkan pernikahanku dengan sang Kurya. Dia kan berkaki sendiri. Masa aku harus menikahi putraku sendiri? Sepulangnya sang Kuryang dari berburu, Dayang Sumbi mencoba menjelaskan masalahnya. Sang Kurya, kau adalah putraku yang dulu melukai kolam itu. Aku ini ibumu, Dayang Sumbi. Kau tidak bisa menikahiku karena kau adalah putraku. Kau cuma ngarang-ngarang cerita saja. Tidak mungkin kau cuma ngada-ngada. Apa yang kau katakan itu bohong. Aku tidak percaya. Apa yang kau katakan benar, anakku. Kau adalah putraku. Bunda tidak bisa menikah denganmu, sang Surya. Tidak bisa, aku tidak peduli. Aku tidak peduli kau itu siapa. Pokoknya kita tetap akan menikah karena aku sangat mencintaimu. Setelah Dayang Sumbi menjelaskan tentang dirinya, namun hal itu hanya dianggap angin lalu oleh sang Kuryang. Dayang Sumbi pun berpikir bagaimana caranya supaya pernikahan mereka gagal. Selama berhari-hari, Dayang Sumbi berpikir, akhirnya menemukan juga cara untuk mengajukan syarat perkawinan yang tak mungkin dikabulkan oleh sang Kuryang. Dia pun menemui sang Kuryang. Wahai calon suamiku, apakah kamu tetap ingin menikahiku? Tentu saja Dayang Sumbi, calon istriku yang cantik. Kalau begitu, aku hendak mengajukan dua syarat. Apa syaratnya? Kau harus membuat bendungan ke Sungai Citarum dan membuat perahu untuk menyeberangi. Dua syarat itu harus sudah selesai sebelum Fajar menyingsikan. Baik, akan kupenuhi syaratnya. Tak lama kemudian, sang Kuryang pun pergi berlalu dari hadapan Dayang Sumbi dan segera bekerja melaksanakan permintaan Dayang Sumbi. Tak lupa dia juga menggunakan kekuatan yang didapat dari ayahnya untuk memanggil jin-jin dan membantunya. Dengan lumpur dan tanah, mereka membendung air dari sungai dan mata air. Beberapa saat sebelum fajar, sang Kuryang menebang sebatang pohon besar untuk membuat sebuah perahu. Duh, gimana nih bendungan dan perahu sang Guru tenaga akan selesai. Aku harus cari cara untuk mengagalkan pekerjaan di sang Guru ya. Ketika Dayang Sumbi melihat bahwa sang Kuryang hampir menyelesaikan pekerjaannya, dia berdoa pada dewa-dewa untuk merintangi pekerjaan anaknya dan mempercepat datangnya pagi. Pak Ibu bangun, hari sudah menjelang pagi, bangun. Setelah membangunkan warga, kemudian meminta bantuan masyarakat sekitar agar menggelar kain sutra berwarna merah di sebelah timur dan membangunkan MM jago supaya berkokoh, suasana malam pun berubah menjadi suasana fajar. Air jantan sudah pada mulai berkokok dan awan-awan mulai kemerah-merahan. Tanda fajar telah menyingsing. Nah, ini pasti ulah Dayang Sumbi. Aku butuh kau Dayang Sumbi. Sang Kuryang pun menghentikan pekerjaannya karena merasa telah gagal memenuhi syarat Dayang Sumbi. Dengan sangat marah dan kesal, dia mengutuk Dayang Sumbi kemudian merusak bendungan yang telah dibuatnya sendiri. Dan desa-desa pun tenggelam karena air bendungan. Lalu sang Kuryang pun menendang perahu buatannya sendiri yang hampir jadi di tengah hutan. Dia berdarung-darung dan membentuk gunung tangkuban perahu. Oke, sekian dari Kakak. Oke, foto dulu foto.